warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau dalam mata pelajaran matematika. Nah, mengawali semester genap kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang vektor. Kita awali dengan pengertian skalar dan vektor. Pernahkah Anda mengamati kereta yang sedang melaju? Misalnya dari titik A, sebuah kereta melaju sejauh 25 km ke titik B. Titik B berada di sebelah timur titik A. Perpindahan kereta tersebut dapat diinterpretasikan oleh sebuah vektor yang memiliki besar atau jarak 25 km dan memiliki arah yaitu ke timur. Sekarang bandingkan saat Anda mengukur suhu ruangan dan berat badan. Berapa suhu ruangan tersebut? Adakah arah pada suhu ruangan dan berat badan? Suhu ruangan mungkin memiliki nilai, misalnya 30 derajat. Namun bagaimana dengan arahnya? Besaran seperti ini bukan vektor. Besaran seperti ini bukan vektor karena tidak memiliki arah. Yang pertama kita ke definisi besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya dinyatakan oleh nilai. Kemudian yang kedua yaitu besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran-besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ingat ya perbedaan antara besaran skalar dengan besaran vektor. Jadi kalau besaran skalar hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya seperti suhu, berat badan, dan waktu. Kemudian untuk vektor, dia memiliki nilai dan juga arah. Contohnya seperti perpindahan, kecepatan, dan gaya. Sekarang kita ke notasi vektor. Suatu vektor dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya. Misalnya A vektor atau vektor A. Anda juga dapat menuliskan vektor berdasarkan titik pangkal dan titik ujungnya. Misalnya vektor AB. Vektor AB artinya vektor yang memiliki titik pangkal A dan titik ujung B. Adapun vektor BA artinya vektor yang memiliki titik pangkal B dan titik ujung A. Arah vektor dinyatakan dengan arah panah, sedangkan besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah tersebut. Dengan demikian, vektor AB tidak sama dengan BA. Sebagai ilustrasi, bisa kita lihat gambar di samping ini ya. Perhatikan gambar di samping. Misalnya suatu benda berpindah dari titik A ke titik B, sehingga membentuk vektor A. Pada gambar, titik pangkal A adalah titik A, sedangkan titik ujungnya adalah B. Dari titik A, perpindahan yang dilakukan adalah 2 satuan positif ke arah horizontal dan 3 satuan positif ke arah vertikal. Dengan demikian, vektor A dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai gambar berikut. Sementara perpindahan benda dari titik P ke titik Q yang dinyatakan dengan vektor B adalah berpindah 4 satuan negatif ke arah horizontal dan 1 satuan negatif ke arah vertikal. Dari titik pangkalnya ditulis vektor B sama dengan min 4, min 1 atau B sama dengan min 4, min 1. Bisa kita lihat di gambar samping berikut ini. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Sekarang kita ke contoh yang pertama dari vektor dan skalar ya. Jadi contoh yang pertama, nyatakan gambar di bawah ini dalam bentuk vektor kolom. Nih gambarnya ya. Ini ada vektor AB, ada vektor CD, kemudian ada vektor EF, kemudian ada vektor GH. Sekarang kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, untuk vektor AB ini di sini ya.
vektor AB. Titik pangkal vektor AB adalah titik A ya. Ini dia, titik A ini sebagai titik pangkal. Nah, lihat ini tanda panahnya mengarah ke B. Maka B ini disebut dengan titik ujung ya. Nah, dari titik A, perpindahan yang dilakukan adalah satu satuan. Maksudnya, perhatikan ini ya. Satu satuan positif ke arah horizontal dan 3 satuan positif ke arah vertikal. Jadi, untuk menentukan atau membuat vektor, gambar vektor ini kita buat ke dalam notasi vektor atau dalam bentuk vektor kolom. Jadi kita lihat dulu yang horizontal baru kemudian yang vertikal atau lebih simpelnya ini sumbu X-nya baru kemudian sumbu Y-nya ya. Nah, horizontal itu artinya mendatar, vertikal itu artinya tegak ya atau ke atas atau tegak ya gitu ya. Kemudian ini kita lihat di sini satu satuan positif ke arah horizontal, maksudnya dia mengarah ke kanan. Lihat ini ya. Nah, jadi satu yang dimaksud satu satuan itu adalah ini sampai ke titik B. Ini dia. Jadi ke kanan dia arahnya nih satu satuan. Kemudian yang ke atas kita lihat dari titik A ini 1, 2, 3. Jadi positif, arahnya positif semua ya. Maka satu satuan horizontal positif, 3 satuan vertikal juga positif. Dengan demikian, vektor AB dapat dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Inilah dia. Jadi yang horizontal dulu ditulis, baru kemudian yang vertikal. Ini jadinya vektor AB sama dengan 1, 2 ya. Kemudian yang CD. Yang CD kita lihat ini ya dari titik C. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu dia ke kiri artinya negatif. Berarti 4 satuan negatif ke arah horizontal dan 1 satuan negatif ke arah vertikal. Nah, ini kita lihat C-nya yang vertikalnya ini juga dia ke bawah. Jadi ke bawah tuh negatif ya. Kalau dia yang horizontal ke kiri artinya negatif, ke kanan positif. Kalau yang vertikal ke atas artinya positif, kemudian ke bawah itu artinya negatif ya. Jadi yang C ini yang vertikalnya hanya satu satuan dan negatif. Maka vektor CD-nya nih notasinya sama dengan min 4 min 1 ya. Sekarang kita ke yang vektor EF ya. Vektor EF, mari kita lihat dari E ke F ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ke kanan berarti 4 satuan positif ke arah horizontal. Kemudian lihat dari E ke F. Ini dari E ke F ini satu satuan ke arah vertikal dan positif ya. Maka vektor EF itu sama dengan 41. Kemudian yang terakhir itu ada vektor GH. Vektor GH titik pangkalnya G, titik ujungnya H ya. Kemudian kita lihat dari titik G ke H. Nih kita lihat untuk yang horizontal dulu 1, 2, 3, 4 ke kanan berarti 4 satuan positif ke arah horizontal, kemudian 1 satuan negatif ke arah vertikal karena ke bawah ya. Maka vektor GH itu sama dengan 4 negatif 1. Semoga dapat dipahami ya untuk penulisan notasi vektor ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua ini, seorang anak mendorong mainan dari titik A yaitu titiknya 3,4 ke titik B 4,2 lalu ke titik C 2,-3. Gambarlah perpindahan mainan anak tersebut ke setiap titik dengan menggunakan vektor. Nyatakan pula perpindahan tersebut dengan menggunakan satu vektor. Ini gambarnya ya. Ini bisa kita lihat, ini titik A, ini titik B. Titik A-nya tadi adalah ini 1, 2, 3 ya. Maka titik A-nya tadi katanya 3,4. Ini 3,4.
kemudian titik B-nya 4,2. Sini ya, titik 4,2-nya ini 4, kemudian di sini 2, ini titik 4,2. Kemudian di sini ada titik C ya, titik C-nya itu 2,-3 ya. Kemudian nyatakan pula perpindahan tersebut dengan menggunakan satu vektor. Maksudnya ini ya, dari A ke C. Jadi berdasarkan gambar ini, vektor AC menyatakan vektor AB ditambah vektor BC dengan AB-nya tadi. Nah, ini di sini kita lihat AB-nya ya. AB-nya itu satu satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke bawah, maka jadinya dia 1-2. Kemudian vektor BC-nya, ini BC ya, itu dia kita lihat bersama 2 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke bawah, maka jadinya -2, -5. Maka vektor AC sama dengan vektor AB tambah BC sama dengan 1-2 tambah -2 -5. Ini kita jumlahkan aja, 1 tambah -2 itu -1. -2 tambah -5 itu -7 ya. Inilah dia jawabannya. Maka vektor AC-nya itu sama dengan -1, -7. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.